Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah yang masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Setelah Abner mati dan Ishiboset juga mati, maka bangsa Israel mengakui Daud sebagai raja Israel. Ya, suka tidak suka saudara sekalian karena Daud adalah pemimpin yang tertinggi pada waktu itu. Proses Daud menjadi raja cukup panjang, yaitu dari remaja masih kemerah-merahan pipinya sampai umur 30 tahun. Range saya sekitar 15 tahun ya. 15 tahun tuh memang bukan waktu yang pendek begitu ya, waktu yang cukup panjang. Tetapi kalau dari segi usia, sepertinya Daud masih muda ya, 30 tahun sudah menjadi raja. Artinya memang sudah cukup dewasa. Oleh karena itu, para tua-tua Israel melantik Daud menjadi raja Israel. Nah ini penting sekali bahwa memang eh, waktu Daud menjadi raja itu hanya teritorialnya, pernah kita bahas ya, hanya sekitaran Yehuda. Nah ini di bagian atas sedikit yang Benyamin dan lain sebagainya, itu tidak mengakui Daud sebagai raja, masih Saul. Tapi ketika Ishiboset dan Saul dan Abner meninggal, maka Daud memperluas pengaruhnya sampai seluruh Israel tunduk kepadanya. Ya, Yerusalem itu masih diduduki oleh Yebus, gitu ya, orang Yebus. Orang Yebus itu adalah keturunan Kanaan, anak ketiga dari Ham dalam Kejadian 10 ayat 6 dan juga 15 ayat 16. Sebenarnya di masa silam, yaitu Yosua, telah merebut Yerusalem. Tetapi suku Benyamin tidak mengusir mereka. Sehingga mereka tetap ada di Yerusalem sampai masa Daud. Akhirnya lama-lama malah suku Yebus ini yang menguasai Yerusalem secara penuh. Dan mereka menjadi agak sombong karena memang posisi daripada Yerusalem itu sangat strategis dan sulit untuk diserang. Ya, orang Yebus berani menyombongkan diri karena menganggap lokasi mereka akan sulit ditembus oleh Daud dan pasukannya. Namun dengan strateginya, Daud itu berhasil mengalahkan orang Yebus dengan masuk melalui saluran air. Satu strategi yang mungkin tak pernah diduga oleh orang Yebus sebelumnya. Jadi memang sehebat-hebatnya benteng, dia pasti memerlukan air begitu ya, saluran air. Sehingga itulah yang dipakai oleh Daud untuk masuk menyusup ke Yerusalem. Kunci rahasia keberhasilan daripada Daud sesungguhnya adalah Allah yang menyertai Daud. Nah, saudara sekalian, di sini penting sekali menurut saya kita merenungkan pada bagian ini yang sangat singkat ini, yaitu bahwa memang Daud itu disertai oleh Tuhan dan diberi kuasa dan diberi kekuatan. Automatically, saudara sekalian, Daud itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Strategi-strategi perang yang dihadapi, musuh-musuh yang dihadapi, adalah bukan hal-hal yang mudah dan ringan. Bahkan boleh dikatakan dia seringkali mundur dan ragu-ragu apakah saya bisa mengalahkannya. Tetapi karena dia sungguh-sungguh dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Salah satunya adalah dengan strategi masuk ke gorong-gorong air begitu ya, untuk bisa mengalahkan orang-orang Yebus. Saudara, kalau pada hari ini kita merasa bahwa hidup saya ini sudah tidak ada jalan keluar, hidup saya ini tidak ada lagi kesempatan begitu, tidak saudara sekalian. Kita harus datang kepada Tuhan, berkoneksi dengan Tuhan sungguh-sungguh, bertanya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Apakah benar hidup saya ini tidak ada lagi kesempatan? Saudara, masih banyak kesempatan. Asalkan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berhikmat, minta hikmat kepada Tuhan. Maka dia akan menunjukkan jalan tikusnya, saudara. Kita pasti sering melakukan hal ini, bukan? Artinya, ketika kita sudah mentok, ketika kita sudah tidak punya kesempatan, Tuhan kasih jalan tikusnya. Ini loh jalannya.
maka kita berhasil. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari saudara sekalian, kunci keberhasilan kita adalah hidup setia di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita hari ini.